Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat ibu dosen yang saya hormati serta teman-teman kelas A32 sekalian yang saya banggakan. Semoga selalu tercurah rahmat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Desi Mulyani dari kelas A32 dengan nomor induk mahasiswa 2281131562. Melalui video ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam luar sekolah yang diampu oleh Ibu Dosen Husnul Khotimah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menjadi wawasan serta pengetahuan baru buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan sedikit menguraikan tentang dinamika masyarakat, khususnya perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Melalui materi ini, diharapkan kita dapat memahami karakteristik, nilai, serta tantangan yang dihadapi oleh kedua tipe masyarakat tersebut. Pemahaman ini penting agar kita mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat dan membangun harmoni sosial di tengah keberagaman. Secara singkat, masyarakat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu lama, saling berinteraksi, memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan, dan membentuk suatu sistem sosial yang teratur. Keempat ciri ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat dan membedakan dari kelompok manusia yang bersifat sementara atau terorganisir. Bapak Ibu sekalian, manusia yang hidup bersama dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu. Mereka tidak hidup sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk kelompok sosial. Kehidupan bersama ini memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sedangkan bergaul dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal ini, hubungan antar anggota masyarakat tidak bersifat sementara, melainkan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Interaksi sosial yang terjadi secara terus-menerus ini membentuk pola-pola hubungan yang stabil dan teratur, sehingga tercipta kebiasaan norma dan nilai yang dipegang bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anggota masyarakat memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari suatu kelompok atau kesatuan sosial. Kesadaran ini tercermin dalam rasa kebersamaan, solidaritas, dan identitas bersama, misalnya sebagai warga desa, kota, bangsa, atau sekelompok etnis tertentu. Sedangkan masyarakat adalah sebuah sistem, artinya terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sistem ini mencakup berbagai unsur seperti norma, nilai, lembaga sosial, dan struktur sosial yang mengatur perilaku anggota masyarakat agar tercipta keteraturan dan harmoni. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, masyarakat desa lebih menekankan pada solidaritas, gotong royong, dan kehidupan tradisional dengan mata pencarian yang agraris. Sedangkan masyarakat kota lebih individualistis, terstruktur, dan dinamis dengan peluang kerja yang beragam serta berubah sosial yang cepat. Perbedaan ini mencerminkan pola kehidupan sosial dan budaya yang berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Sedangkan ciri-ciri umum dari masyarakat desa yang pertama ada hubungan lebih mendalam antar warga desa. Di sini disebutkan bahwa masyarakat desa memiliki ikatan sosial yang kuat dan erat, ditandai dengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang mendalam. Solidaritas dan gotong royong masih sangat dijunjung tinggi, sehingga warga saling mengenal dan membantu dalam berbagai kegiatan sosial maupun adat. Sedangkan ciri masyarakat desa yang kedua yaitu sistem kehidupan berkelompok. Kehidupan di desa sangat mengutamakan kerjasama kelompok, baik dalam bidang ekonomi seperti bertani bersama, maupun dalam kegiatan sosial dan adat.
Pembagian kerja cenderung tidak terlalu tegas dan lebih bersifat kolektif, sehingga anggota masyarakat saling tergantung satu sama lainnya. Dan ciri masyarakat desa yang ketiga yakni sebagian besar warganya hidup dengan bertani, dan di mana rata-rata mata pencaharian mereka yang utama adalah di sektor agraris seperti pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan. Hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik desa yang didominasi lahan pertanian dan sumber daya yang memadai. Sedangkan ciri yang keempat yakni kehidupan sosial dan budaya tradisional. Masyarakat desa masih memegang teguh nilai-nilai adat, tradisi, dan agama. Perubahan sosial berlangsung lebih lambat dan masyarakat cenderung konservatif dalam menerima pengaruh luar. Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri umum masyarakat kota meliputi yang pertama ada kurangnya kehidupan keagamaan yang intens. Dalam hal ini, kehidupan keagamaan di kota cenderung kurang menonjol dibandingkan di desa. Hal ini karena masyarakat kota lebih individualistis dan sibuk dengan kehidupan sehari-hari yang dinamis. Ciri yang kedua yaitu mengurus diri sendiri atau individualistis. Masyarakat kota lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan cenderung hidup mandiri. Interaksi sosial lebih berdasarkan kepentingan praktis dan profesional, bukan hubungan pribadi yang mendalam. Ciri selanjutnya yang ketiga yakni pembagian tugas yang tegas dan batasan yang jelas. Di kota, pembagian kerja dan peran sosial lebih terstruktur dan tegas dengan spesialisasi pekerjaan yang jelas. Hal ini berbeda dengan masyarakat desa yang lebih fleksibel dan kolektif dalam pembagian tugas. Ciri selanjutnya yang keempat yakni banyak peluang kerja dan aktivitas ekonomi yang beragam. Di kota menawarkan berbagai peluang kerja di sektor industri, jasa, perdagangan, dan lain-lainnya, sehingga masyarakatnya cenderung lebih heterogen dalam mata pencariannya. Sedangkan ciri yang kelima yaitu interaksi berdasarkan kepentingan, bukan pribadi. Hubungan sosial ini lebih banyak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan agama, kepentingan bersama, bukan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang erat seperti di desa. Ciri selanjutnya yaitu pembagian waktu untuk kebutuhan individu. Waktu di kota lebih diatur secara ketat dan memenuhi kebutuhan individu, misalnya dalam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Selanjutnya yaitu ada perubahan sosial yang cepat dan terbuka. Masyarakat kota lebih terbuka terhadap pengaruh luar dan perubahan sosial berlangsung lebih cepat. Hal ini karena akses informasi dan teknologi yang lebih mudah dan beragam. Perbedaan antara masyarakat desa dan kota tercermin dari pola kehidupannya, interaksi sosial, dan nilai-nilai yang berbeda antara masyarakat pedesaan yang lebih tradisional dan kolektif dengan masyarakat perkotaan yang lebih modern, individualistis, dan dinamis. Pemahaman ini penting untuk mengelola pembangunan sosial dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Bapak Ibu sekalian, terdapat beberapa perbedaan antara masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Masyarakat di desa pada umumnya lebih bersifat homogen, di mana dengan kata lain, masyarakat desa umumnya terdiri dari kelompok yang relatif seragam dalam hal etnis, budaya, agama, dan mata pencarian. Kesamaan ini memperkuat rasa kebersamaan dan identitas bersama. Apabila dilihat dari konsep kekeluargaan dan kebersamaan, hubungan sosial di desa sangat kental dengan nilai kekeluargaan, di mana setiap anggota masyarakat saling mengenal dan menjalin hubungan erat. Solidaritas dan gotong royong menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial sehari-hari. Selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat di desa sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Status sosial biasanya ditentukan oleh faktor keluarga, usia, dan peran dalam komunitasnya.
Desa cenderung lebih terisolasi secara geografis dan sosial dari pengaruh luar, sehingga perubahan sosial lebih lambat dan masyarakat lebih stabil. Statistik penduduk pun relatif tetap dan tidak banyak mengalami perubahan yang drastis. Masyarakat desa menjaga keutuhan budaya dan nilai-nilai tradisional secara kuat, sehingga budaya lokal tetap lestari dan menjadi identitas utama. Kehidupan masyarakat desa juga seringkali diwarnai dengan berbagai ritual adat dan keagamaan yang memiliki nilai sakral yang dijalankan secara rutin, serta pola pikir dan tindakan masyarakat desa lebih menekankan pada kepentingan bersama dan kerjasama kelompok dibandingkan kepentingan individu. Sedangkan pada masyarakat kota lebih mengarah kepada heterogen, di mana masyarakat kota sangat beragam, terdiri dari berbagai etnis, budaya, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Keanekaragaman ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Individu di kota cenderung mengandalkan diri sendiri dan lembaga-lembaga formal seperti pemerintah, perusahaan, dan organisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan hanya mengandalkan keluarga atau komunitas kecil. Kehidupan sosial di kota lebih didasarkan pada pertimbangan rasional dan fungsional, seperti efisiensi, produktivitas, dan tujuan praktis dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Masyarakat kota mengalami tingkat mobilitas sosial yang tinggi, baik secara vertikal atau perubahan status sosial maupun horizontal atau perbedaan tempat tinggal atau pekerjaan. Kehidupan sosialnya dinamis dan cepat berubah. Berbagai budaya dan kelompok sosial tercampur dan berinteraksi di kota, menciptakan kebauran budaya dan keberagaman dalam gaya hidup, bahasa, dan lain-lain. Sedangkan sistem sosial kota lebih banyak diatur oleh birokrasi dan aturan formal. Nilai-nilai sekular atau non-agama lebih dominan dalam kehidupan publik dan institusi. Masyarakat kota lebih mengutamakan kebebasan dan kepentingan individu dibandingkan kepentingan kelompok, sehingga sosial lebih bersifat kontraktual dan pragmatis. Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang dapat saya uraikan tentang pembahasan dinamika masyarakat, khususnya perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.